Baik, perkenalkan nama saya Albias Kangara. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, kelas C semester 1 dengan NIM 2103030080. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku. Oleh sebab itu, yang pertama-tama patutlah kita panjatkan kedapan hadirat Tuhan karena hari ini Dia masih memberikan kita nafas kehidupan. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul tentang politik disintegrasi. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya memasuki pokok pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan politik dan disintegrasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu politik. Politik adalah suatu seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain, politik merupakan suatu kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan sebuah masyarakat. Yang kedua adalah disintegrasi. Pengertian disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan dan persatuan dan sebuah perpecahan bangsa. Yang pertama, saya akan menjelaskan di sini tentang bab 1, politik disintegrasi sebuah pengantar. Apa arti dari integrasi? Di sini sudah jelas, telah berubah dari waktu ke waktu, dan dengan itu sifat yang tepat dari sebuah kebijakan yang dirancang untuk diberlakukannya baik di tingkat individu maupun masyarakat. Nah, sejauh ini integrasi pendatang baru yang bersangkutan konsensus liberal ini telah mulai ditetapkan dan seperangkat persyaratan terukur untuk mencapai hak-hak tertentu, termasuk dalam hak-hak kewarganegaraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 1.1 menempatkan disintegrasi dalam literatur yang ada. Konsep tentang disintegrasi tumpang tindih dengan tetapi berbeda dari 3 yang terkait kerangka analisis yang kami bangun dan berkontribusi pada stratifikasi sipil, inklusi atau eksklusi, dan kewarganegaraan yang krisis. Ya, jadi tadi pada pokok pembahasan 1.1 saya sempat menjelaskan tentang tumpang tindih. Jadi pasti kita bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan tumpang tindih. Oleh sebab itu, saat ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tumpang tindih. Tumpang tindih adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa suatu pekerjaan yang sama dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok sehingga menghasilkan sebuah pekerjaan kembar atau pekerjaan ganda. Asumsi bahwa inklusif adalah kebijakan dari eksklusi menyoroti perbedaan cara di mana mereka beroperasi dan khususnya bagaimana seseorang bahkan dapat diproduksi secara langsung oleh yang lain. Misalnya masuknya migran yang tidak proporsional pekerjaan di bidang tertentu di pasar tenaga kerja seperti domestik atau malam pekerjaan dapat membuat mereka dikucilkan dari berbagai nominal sosial dan sehari-harinya lainnya di hidup yang lebih memungkinkan. Jadi arti dikucilkan adalah suatu hukum atau perlakuan yang diberikan kepada seseorang atau lebih karena sesuatu hal. Orang yang dikucilkan biasanya akan dipandang remeh, diabaikan, tidak dianggap ada, tidak diajak bicara, tidak dilihat, didiamkan, dan lain sebagainya. Orang yang dikucilkan pada umumnya akan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan karena merasa disisihkan, dimusuhi, dianggap tidak ada, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integrasi melalui disintegrasi, perbedaan antara layak dan pengungsi yang tidak layak di nasional dan kebijakan integrasi lokal di Jerman. Bab ini menjelaskan
atau menyelidiki fungsi dan logika yang mendasari kebijakan integrasi baru-baru ini di Jerman. Sejalan dengan literatur tentang kebijakan integrasi, bahwa mencatat bentrok antara berbagai tingkat kebijakan Mugue dan van der Haar, integrasi di tingkat kota bahkan tingkat nasional. Berikut adalah kebijakan integrasi, disintegrasi, dan kategori analisis. Kebijakan disintegrasi dapat dipahami sebagai upaya otoritas negara untuk membimbing dan mengontrol suatu proses integrasi imigran. Mereka di bagian dari proses politik normatif di mana isu integrasi ini dapat dirumuskan sebagai masalah-masalah tersebut diberi framing normatif. Integrasi imigran sering menjadi masalah yang diajukan seseorang dapat juga mempertimbangkan sebuah langkah-langkah disintegrasi sebagai bagian dari regulator sebuah kebijakan. Selanjutnya bagian ketiga, integrasi sebagai dasar diperebutkan konsep mempertahankan sebuah asumsi di balik integrasi Roma nasional, sebuah nasional strategi Italia dan Spanyol. Menurut WBG Gaylet, integrasi adalah sebuah istilah yang tepat dapat dirumuskan dalam sebuah konsep yang pada dasarnya diperebutkan dalam sebuah gagasan tersebut. Penggunaan yang tepat dari yang pasti melibatkan sebuah perselisihan tanpa akhir tentang penggunaan yang tepat dari sebuah pihak penggunaan mereka. Di sini sangat jelas dikatakan bahwa Italia dan Spanyol ini memiliki struktur politik administrasi yang cukup mirip dan sejarah migrasi, dan keduanya sangat terpengaruh oleh ekonomi krisis. Mereka berbeda secara radikal dalam perlakuan mereka terhadap Roma. Sementara Spanyol biasanya ditampilkan sebagai model integrasi yang berhasil, Italia telah dikutuk berulang kali oleh Komite PBB untuk menghapus sebuah diskriminasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat mempelajari disintegrasi. Manfaat yang pertama adalah adanya rasa keinginan untuk bersatu agar menjadi negara yang lebih maju dan tangguh di masa yang akan datang. Yang kedua adalah rasa cinta tanah air terhadap bangsa negara. Yang ketiga adalah adanya rasa untuk tidak ingin terpecah belah, karena untuk mencari kemerdekaan itu adalah hal yang sangat-sangat sulit. Yang berikut adalah adanya sikap kedewasaan sebagian pihak sehingga saat terjadi pertentangan pihak ini lebih dari mengalah agar tidak terjadi perpecahan bangsa. Yang berikut adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Selanjutnya yang terakhir adalah adanya rasa dan keinginan untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara demi terciptanya sebuah kedamaian dalam sebuah negara tertentu. Selanjutnya bagian keempat saya akan menjelaskan tentang integrasi pekerjaan migran di Kanada dan Inggris Raya. Pada pokok pembahasan bab 4 ini, sebelum saya melanjutkannya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan migran. Migran adalah penduduk yang melakukan sebuah perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah kelurahan atau desa dalam kurun waktu 5 tahun sebelum survei. Selanjutnya, di dua negara yang menjadi studi kasus dalam bab ini adalah Kanada dan Inggris Raya. Kebijakan dan program migrasi yang didorong oleh pemberian kerja telah menjadi suatu fitur umum selama beberapa dekade. Namun, ada perbedaan penting dalam hal konstitusi, implementasi, dan retorika yang menyertai, yang secara khusus fokuskan di sini. Tujuan dari bab ini adalah untuk memahami apa yang membuat kebijakan dalam suatu relevan tertentu. Yang kedua, terlepas dari kenyataan bahwa konvensi internasional adalah hak-hak pekerjaan migran sementara sangat terbatas selama mereka tinggal. Konvensi internasional yang ada tidak
ratifikasi oleh negara tempat mereka bekerja atau sama sekali tidak dilaksanakan. Misalnya, Kanada dan Inggris belum menandatangani konvensi internasional tentang perlindungan hak dari semua pekerjaan migran. Pada pokok pembahasan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang gangguan integrasi melalui kesementaraan dan proses disintegrasi. Tujuan dari bab ini adalah pertama, untuk menggambarkan dua pendekatan internasional untuk kebijakan migrasi sementara dan untuk menilai secara kritis bagaimana kebijakan ini mencegah meskipun tidak pernah sepenuhnya mencapai sebuah proses integrasi alami di Kanada dan Inggris Raya. Dengan demikian, pengabaian perubahan yang melekat dan fluiditas kehidupan pekerja migran. Bab ini menjelaskan 4 hal penting aspek perbandingan antara Kanada dan Inggris tertentu. Sekian hasil presentasi dari saya. Saya atas nama Albias Kangara. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih.